Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Akademika ARIF Institute of Law. Tema kita adalah mengenai Politically Exposed Person atau disingkat dengan PEP. Para sahabat akademika, beberapa waktu lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK telah membentuk Satgas Pemilu tahun 2024. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya praktek pencucian uang di arena pemilu 2024. Adapun subjek yang hendak disasar adalah politically exposed person atau orang yang populer secara politis. Menurut Kepala PPATK bahwa PPATK memiliki data mengenai PEP tersebut dan sudah ada jutaan nama. Kita perlu mengenal siapa sebetulnya yang disebut dengan PEP atau Politically Exposed Person itu. Menurut FATF, singkatan dari Financial Action Task Force on Money Laundering, menurutnya PEP sebagai perseorangan atau orang yang telah dipercaya untuk melaksanakan tugas publik yang penting. Itu menurut FATF. Karena posisi dan pengaruh mereka, itu diakui bahwa banyak PEP yang dalam posisi tersebut berpotensi menyalahgunakan posisinya itu untuk tujuan melakukan pencucian uang dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal atau predikat crime, ya, termasuk korupsi dan penyuapan. Banyak sekali. Bisa dibaca di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Untuk lebih mengetahui mengenai siapa PEP itu, ini perlu diklasifikasikan dalam 3 kategori para sahabat akademika. Yang pertama itu PEP asing, PEP domestik, dan PEP organisasi internasional. PEP asing itu adalah individu yang telah dipercaya untuk menjalankan fungsi publik penting oleh negara mereka, termasuk kepala negara atau pemerintahan, legislator, politisi senior, pemerintahan, pejabat, peradilan, atau militer, eksekutif senior dari perusahaan milik negara, atau pejabat senior partai politik. Ya, ini yang masuk lingkup PEP asing. Lalu PEP domestik adalah individu yang dipilih untuk menduduki posisi politik atau ditunjuk untuk menduduki jabatan publik di negara tempat tinggalnya, seperti halnya PEP asing. Kategori dalam negeri mencakup kepala negara dan pejabat pemerintahan, anggota partai politik, anggota militer, anggota lembaga peradilan, dan eksekutif senior. Yang terkait dengan organisasi internasional, siapa saja? Yaitu orang-orang yang diberi kepercayaan untuk menjalankan fungsi penting oleh sebuah organisasi internasional dan mengacu pada anggota manajemen atau individu yang diberi kepercayaan untuk menjalankan fungsi yang setara, misalnya direktur, wakil direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Contoh, para sahabat akademika, beberapa organisasi internasional itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Antar Amerika, IDB, termasuk juga PEP itu dan anggota keluarganya. Siapa saja yang masuk anggota keluarga? Yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan PEP, baik melalui kelahiran, darah, atau melalui perkawinan, atau bentuk persekutuan dalam perdata yang berupa misalnya pasangan, orang tua, saudara kandung, anak-anak dari pasangan orang tersebut, yaitu keluarga dekat dari anggota keluarga itu. Rekan dekat siapa saja? Rekan dekat itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan PEP, baik secara sosial maupun profesional. Mencakup seseorang yang mempunyai posisi untuk melakukan transaksi keuangan, baik domestik dan internasional yang sangat penting atas nama PEP. Contohnya adalah mitra bisnis dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi keuangan dengan orang-orang yang mempunyai hubungan politik atau pimpinan organisasi internasional.
Nah, para sahabat akademika, PEP ini dipandang sebagai yang berisiko tinggi. Karena apa? Karena terkait dengan penyediaan layanan, yaitu layanan keuangan dan bisnis kepada mereka yang memiliki profil politik atau memegang jabatan publik yang tinggi. Potensi risiko yang berasal dari kemungkinan PEP menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya demi keuntungan pribadi melalui penyuapan atau korupsi. Anggota keluarga dan rekan dekat dari PEP juga dapat menimbulkan risiko para sahabat akademika. Karena PEP dapat menggunakan anggota keluarga dan atau rekan dekat untuk menyembunyikan dana atau aset yang disalahgunakan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, atau korupsi. Para sahabat akademika, anggota keluarga itu bisa juga jadi sarana untuk tujuan jahat mereka. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, ATF melalui rekomendasinya mengharuskan tiap negara untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan bisnis dan profesi non-keuangan seperti gatekeeper, ya, untuk menerapkan langkah-langkah dalam upaya mencegah penyalahgunaan sistem keuangan dan bisnis dan profesi non-keuangan oleh PEP. Dan juga untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan jika dan ketika hal itu terjadi. Persyaratan-persyaratan seperti itu, para sahabat akademika, adalah bersifat preventif dan tidak dimaksudkan atau ditafsirkan sebagai memberikan stigma terhadap PEP. Oh, karena PEP sudah terlibat dalam aktivitas kriminal. Jadi bukan itu maksudnya, tapi ini tujuannya adalah untuk mencegah. Jangan sampai lembaga keuangan dan para profesi ini tadi disalahgunakan oleh PEP. Jadi untuk mencegah hal itu. Karena itu para sahabat akademika, kita semua harus berhati-hati, ya. Jangan sampai juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang masuk dalam kelompok PEP tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.